Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fitria Anjani, NIM A1C3190044 dari kelas reguler B 2019. Program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Kali ini saya akan membahas mengenai dinamika rotasi. Nah, salah satunya yaitu ada momen gaya atau torsi. Sebelum kita bahas mengenai teorinya, simak dulu video berikut ini. Di sini kita akan mencoba buka pintu. Kita dorongnya dari yang paling ujung. Terus, kalau kita dorongnya dari yang paling tengah, dengan gaya yang sama, kebukanya segitu. Dan kalau misalnya kita dorongnya dari yang paling ujung dan hasilnya seperti itu ya. Nah, kalian sudah lihat kan video tadi itu tentang pintu yang kita dorong. Oke, pintu ini yang berotasi ya. Nah, jadi kesimpulan dari video ini adalah kalau semakin jauh kita ngasih gaya atau dorongan di pintu tadi, semakin mudah dia untuk berputar. Gaya yang tadinya itu atau seberapa jauh dari porosnya, itu yang kita sebut dengan torsi. Jadi torsi adalah penyebab benda bergerak rotasi. Oke, lalu apa artinya dalam fisika? Kalau dalam fisika, torsi itu adalah hasil kali gaya yang tegak lurus terhadap lengan gaya atau jarak antara titik poros ke gaya. Contohnya, ada poros, di sini ada batang atau pintu tadi, kemudian dikasih gaya tarikan atau kita sebut dengan F. Kemudian dari poros ini menuju pojoknya si F ini kita sebut dengan D. Jadi torsi bisa kita tuliskan sebagai tau sama dengan F cross D. Lambangnya torsi adalah tau. Tau adalah momen gaya, satuannya Newton meter, gayanya dan lengan gaya. Kenapa sihnya itu gayanya harus tegak lurus? Nah, kenapa harus tegak lurus? Di sini tau F sama dengan F cross D. Kalau A cross B sama dengan AB sin theta. Sin theta kita punya sin 90 derajat sama dengan 1 dan sin 0 sama dengan 0. Jadi dia akan bernilai ketika sinnya sama dengan 1. Di sini kita pakai yang sin 90 derajat yang ada nilainya. Bagaimana kalau dia ngebentuk sudut atau derajat seperti ini? Maka caranya yang pertama adalah kita proyeksiin si F-nya itu ke sumbu yang F dan Y. Ada sin theta dan cos theta. Yang dekat dengan theta disebut kita pakai yang cos theta. Yang jauh pakai sin theta. Kalau yang tegak lurus di sini adalah R sin theta. Cos sejajar. Pada kasus ini yang bernilai adalah yang F sin theta. Jadi bisa kita tuliskan tau itu adalah F cross D. Tau F sin theta cross D. Jadi F sin theta D sin 90. Kemudian tau adalah F sin theta dikali D. Karena sin 50 hasilnya 1. Nah, bagaimana dengan arah torsi? Kita akan memakai aturan yang tutup botol atau Moore, yang dimana kalau dia muternya itu searah jarum jam itu berarti dia negatif, kalau yang berlawan itu berarti dia positif. Sehingga di sini kita punya dua arah. Contohnya yang ini porosnya, kemudian kita naikin berarti dia searah. Berarti berlawanan jarum jam. Berarti taunya itu positif.
Kalau yang kebalikannya berarti kita lihat di sini dia searah jarum jam, berarti torsinya negatif.